Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good night. So in this night, we will presentation about the paragraph. And let me introduce all members. My name is Abdurrahman, student in number 4032000012, and my friend Ayu Wulandari, student in number 40320014, and the last is Trinia Suciati, student in number 40320038. So in the first presentation is Ayu Wulandari. Time is yours. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayu Wulandari. My ID number 4032000014. Here, I'm going to present about Group 6 title. The title is the paragraph format. First of all, we must know what is the academic writing. Academic writing is the kind of writing used in high school and college. Academic writing is a formal style of writing in universities and scholarly publications. So the next page is about format paragraph. The format paragraph, the content is first, the paper used 8 inch by 1 inch line, 3-hole paper. The 3 holes should be on the left side as you write on the one side of the paper only. The second, ink use black or dark blue. Third, heading, write your full name in the upper left corner on the next line. Write the course number. On the third line of the heading, write the date the assignment is due in the order month, the year with a comma after the day. Fourth, assignment the title. Center the title of your paragraph on the first line. Keep one line and start your writing on the third line. Indent, move to the right, the first sentence, 1 inch from the left margin. Sixth, margin left, 1 inch margin on the left and right side of the paper. Also leave 1 inch margin at the bottom of the page. 7. Spacing, leave a blank line between each line of writing. At the writing, you can look at the example in the PowerPoint. So, in bahasa dalam format paragraf, yang pertama adalah kita menggunakan kertas yang berukuran 8 inci kali 11 inci. 3 lubang harus berada di sisi kiri saat Anda menulis. Tulis di sisi kertas saja. Jadi ini ketika ini adalah untuk menulis di kertas, handwriting. Dan kedua itu adalah menggunakan tinta hitam dan juga tinta biru tua saja. Tidak boleh warna merah dan juga warna pink dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah judul, tulis nama lengkap Anda di pojok kiri atas di baris berikutnya. Di baris berikutnya, tulis nomor mata kuliah. Pada baris ketiga, judul. Tuliskan tanggal penyelesaian tugas dengan urutan bulan, hari, tahun dengan koma setelah hari. Dan yang keempat itu adalah judul. Tugas, pusatkan judul paragraf Anda pada baris utama. Dan yang kelima itu adalah tubuh lewati satu baris dan mulailah menulis pada baris ketiga. Dan yang keenam itu adalah margin, sisakan margin 1 inci di sisi kiri dan kanan kertas, juga tinggalkan margin 1 inci di bagian bawah halaman. Dan yang ketujuh, langkah yang ketujuh adalah spasi, beri 1 baris kosong di antara setiap baris tulisan. Jadi kalian bisa melihat contohnya di dalam PowerPoint yang sudah kami sediakan. Dan yang for the next page is about capitalization. What is the capitalization? Capitalization means using capital or uppercase letters. Capitalization of place names, family names, and days of the week are all standard in English. Using capital letters at the start of the sentence and capitalizing all the letters in a word for emphasizing are both example of capitalization. It's the information from the vocabulary.com. So, in Indonesian, in bahasa, apa itu kapitalisasi?
Kapitalisasi berarti menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi kapitalisasi nama tempat, nama keluarga, dan hari dalam seminggu semuanya standar dalam bahasa Inggris dalam menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan menggunakan huruf besar di semua huruf. Sebuah kata untuk penekanan adalah contoh besar penggunaan huruf besar. Jadi dalam capitalization kalian bisa melihat contoh yang sudah disediakan di dalam PowerPoint yang sudah kami sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. The next page can describe from Trinia. Right? Like just that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I will continue my presentation from my friend earlier, and the next slide is writing process. Writing is process that involves at least four distinct steps: pre-writing, drafting, revising, and editing. It is known as a recursive process. While you are revising, you might have to return to the pre-writing step to develop and expand your ideas. Jadi, proses penulisan adalah proses yang melibatkan setidaknya 4 langkah berbeda seperti pre-menulis, menulis draft, merevisi, dan juga mengedit. Ini dikenal sebagai rekursif. Saat Anda merevisi, Anda mungkin harus kembali ke langkah penulisan untuk mengembangkan dan memperluas ide dari penulisan Anda. So, first step is pre-writing. Pre-writing is a set of process to clear your mind before starting to write. What is the purpose of pre-writing? The goal is to relax the mind to be fluent in writing and prevent deadlocks. Jadi, step pertama itu adalah pra-menulis. Pra-menulis adalah rangkaian proses untuk menjernihkan pemikiran Anda sebelum mulai menulis. Tujuan pra-menulis itu apa sih? Tujuannya adalah untuk merelaksasi pikiran agar lancar dalam menulis dan mencegah kebuntuan saat menulis. Jadi, pre-menulis ini dibutuhkan untuk agar saat menulis, pemikiran itu tidak stuck di ide-ide tertentu dan dapat mengembangkan ide-ide yang sudah ada. The second step is organizing. Organizing is the management function that follows after planning. It involves the assignment of tasks. Jadi, organizing ini diambil dari kata organization yang mana terstruktur. Jadi sebelum menulis, setelah step pertama pra-menulis, selanjutnya adalah organizing, yaitu menstrukturkan apa yang akan hendak ditulis agar penulisan menjadi tersusun, terperinci dan menjadi tulisan yang rapi dan saling berhubungan antara paragraf satu dengan paragraf lainnya, karena organizing ini artinya adalah terstruktur. And the next step is writing. Express ideas in the form of words that can be read and understood. Jadi, setelah kalian menyusun secara struktur apa yang hendak kalian tulis, tentunya kalian akan menulis hal tersebut, ide-ide kalian yang sudah kalian kembangkan, dan penulisan dalam bentuk kata-kata yang bisa dibaca dan juga gampang dipahami oleh orang lain, dan tentunya mengandung informasi yang jelas. And the last step is polishing, revising, and editing. Writing that has been finished, reread and look for shortcomings so that they can be corrected and become better writing. Jadi, setelah kalian menuliskan tulisan kalian, tentunya kalian harus membaca kembali tulisan yang sudah jadi tersebut untuk melakukan revisi, pembetulan lagi apakah ada kalimat yang salah ataukah ada kalimat yang saling tidak terhubung, dan jika terdapat masalah dalam penulisan, kalian dapat mengeditnya kembali dan agar tulisan tersebut menjadi tulisan yang lebih baik lagi, yang tidak memiliki kekurangan dan gampang dimengerti oleh pembaca.
Remember, that are the important points covered in these chapters. Number 1 is use correct format when preparing an assignment. Second, a sentence has a subject and a verb and B express a complete thought. Third, a simple sentence has one subject-verb combination. A simple sentence may have more than one verb or more than one subject, but it has only one subject-verb combination. Fourth, subject and verb always agree in the number, singular or plural. There are a few special situations that sometimes cause difficulties with the subject-verb agreement. Fifth, a fragment is an incomplete sentence. It is a sentence nor a fragment might be missing a subject or a verb, or might express an incomplete thought. Next, know the rules for capitalization in English. And the last is, the process of writing has 4 main steps: pre-writing, organizing, writing, and polishing. Listening is a useful pre-writing technique to get ideas. Outlining is a good way to organize your ideas. Okay guys, so this our presentation. If I have a mistake, I say sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.